Itu once os. Oke, kembali lagi bersama gua Putri Nazalinggar Kusandani. Sekarang gua kedatangan tamu spesial nih, yaitu Pak Roy Kurniawan Edi Saputro SDS nih guys. Nah, SDS itu apa tuh Pak? SDS itu sarjana desain. Oh, sarjana desain, gila mantep ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lanjut ke di cafe nih, boleh dong Bapak perkenalkan diri dulu sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Putri udah mengundang saya di Trions. Sama-sama Pak, Oke. dengan senang hati. Perkenalan, nama saya Roy Kurniawan Edi Saputro, biasa dipanggil Roy KJ. Roy KJ. Roy Kajinya itu, KJ, ya. kajinya itu siapa tuh? Oh iya, banyak yang nggak tahu itu KJ itu saya ambil dari nama almarhum ayah saya. Oh, almarhum Iya, gitu. jadi saya singkat jadinya KJ. Jadi Kaji. biasanya saya menamakannya ya Roy KJ. Jadi orang-orang pada kenalnya Roy KJ. Boleh dong Bapak menceritakan diri Bapak dulu nih sebelumnya. Bapak tuh siapa? Terus kok sampai saat ini Bapak tuh bisa menjadi seorang guru desain komunikasi visual gitu. Oke. Padahal kan kalau saya cek lihat biodatanya ya, biodata dirinya gitu. Bapak kan lebih ke seni rupa, yaitu seni rupa kan seni lukis gitu. Kok bisa gitu kecemburuan ke DKP? Apa karena suka atau apa terpaksa atau gimana? Oke, gini. Sejak SD itu saya suka di seni musik sampai SMA. Oh, kaliannya tuh banyak berarti. Berarti kalian ada banyak nih, ada Aduh. seni lukis juga, seni Ya, musik juga. saya suka di dunia seni gitu. Setelah lulus dari sekolah, saya masuk ke kuliah jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Kurang lebih ya hampir 6 tahun. Lama juga ya. Lama Lama juga juga, nih. lumayan. Nah, kan biasanya kuliah tuh 4 tahun ya minimal ya, Iya. maksimalnya ya. Ini 6 tahun. Standarnya 4 tahun. Standarnya ya. Standarnya 4 tahun. 6 tahun nih. Kurang lebih Oh, 6 6 tahun. tahun. Oke. Setelah itu di sela-sela saya di jurusan desain komunikasi visual itu kan adalah seni terapan ya. Saya juga masuk di bidang seni rupa. Seni rupanya itu saya mendalaminya di seni lukis Oh, seni lukis. dari tahun 2010. 2010 Oh, sampai saat ini. sampai Gitu. saat ini. Iya. Di tahun kalau nggak salah di tahun 2017 juga saya juga masuk ke dalam seni tari juga. Banyak juga kaliannya nih guys nih. Oke. Kurang. Kalau di DKV itu Ya. bedanya nih sebelumnya kita bicara DKV ya, saya tuh belum tahu ya. Maksudnya kan saya kan jurusan DKV juga nih. Oh. Nah, yang lain-lain teman-teman lain kan belum tahu nih apa sih DKV itu gitu kan. Ngapain aja sih kerjaannya DKV gitu kan. Ah, cuma gambar-gambar doang gitu kan. Biasanya kan ibu kan suka ngomong kayak gitu ya gitu. Nggak ada yang tahu DKV, beda sama yang multimedia. Kalau multimedia kan ya maksudnya sering lah dikenal banyak gitu kan. Nah, DKV itu apa gitu. Oke, DKV itu desain komunikasi visual yang dimana itu adalah seni terapan. Seni terapan. Nah, DKV itu di era zaman sekarang ini tuh sangat amat dibutuhkan di perusahaan. Menurut saya ya, menurut saya nih, karena pasti di semua perusahaan itu pasti mempunyai namanya logo. Oh iya, Ya logo, enggak? iya. Pasti butuh logo, pasti butuh video, pasti butuh foto, pasti butuh poster dan sebagainya. Nah, makanya di era zaman sekarang itu sangat penting banget jurusan desain komunikasi visual. Jadi kalau misalnya udah pada masuk ke jurusan desain komunikasi visual, yaitu kalau menurut saya pribadi itu kalian tuh beruntung. Beruntungnya? Beruntung karena banyak perusahaan yang udah siap untuk mengambil kalian gitu, atau kalian nanti itu bekerja di banyak perusahaan gitu. Udah siap gitu. Yang penting itu adalah portofolio karya. Karya Itu sih. gitu ya. Iya, benar. Kalau di DKV ini ya, kita mau pelajari apa aja sih Pak gitu kan? Apa kita juga
mengkonsepkan ide atau ya cuman bikin video-video gitu doang gitu? Penjelasan yang lebih rincinya tuh apa? Oke, DKV kalau menurut saya itu lebih ke dalam ide dan konsep. Itu paling Mm-mm. paling penting banget. Kunci utamanya itu. Mm-mm. Nah, di DKV itu juga banyak banget ya. Jadi nggak cuman ngedesain, tapi kita juga belajar foto, juga kita belajar video, kita juga belajar ilustrasi, bahkan kita bisa nyampe ke web. Oh, mencakup semuanya gitu. Iya, Kayak web hampir design mencakup. juga. Yaps, hampir Oh, mencakup ternyata ke lebih gitu. semuanya. Seperti itu. Oh, keseluruhan berarti. Iya, kurang lebih. Hmm. Kalau DKV sama multimedia apa sama nggak sih? Biasanya katanya orang tuh sama ngedit juga Oke. gitu juga. Oke, kalau menurut saya pribadi sih pandangannya ya, itu hampir sama. Sama-sama menggunakan digital. Hmm. Cuman lebih menonjolkan kalau DKV itu lebih ke dalam konseptualnya. Oh, mengkonsepkan. Iya, betul. Yang penting itu intinya sih itu sih, konsep. Oh, jadi harus pakai mapping gitu kayak Mind mapping ya benar. mapping. Mind mapping itu kan pemetaan pikiran ya. Nah, contoh mapping tuh kayak gimana sih Pak gitu? Jadi kalau misalnya kita ada dalam contoh ya, Mm-mm. contoh kecilnya kalau misalnya kita ngebuat desain atau kita ngebuat logo deh, logo ya, itu pasti kita ngebuat akar-akarnya dulu tuh. Perusahaan ini itu di bidang apa, perusahaan ini itu mendalaminya apa, terus warna yang sesuai itu apa dan sebagainya itu dirinciin. Nah itulah jadi konseptual. Oh, konseptual Ya, gitu. Lebih ke dia mengkonsepkan ya lebih gitu. mengkonsepkan. Kalau multimedia tuh Saya kurang tahu juga sih. ya kan biasanya sama gitu Cuma ya. sama-sama digital sih lebih Hmm, tepat gitu. sama-sama digital Mm-mm. gitu. Oke tuh guys, berarti DKV itu adalah mengkonsepkan ide, mengkonsepkan suatu ide gitu ya Pak ya. Betul. Berarti beda banget gitu sama multimedia, berarti nggak sama gitu. Ya. Oke, Bapak tuh pelajaran yang di perkuliahan ya. DKV perkuliahan kan sama DKV di sekolah kan beda, Hampir sama. hampir sama Iya. gitu kan. Nah, apa sih yang diajarkan di saat di dunia perkuliahan dan di saat di Bapak mengajar di sekolah di jurusan DKV? Oke. Kalau misalnya di sekolah, saya kan juga sebagai guru sekolah ya. Mm-mm. Apa namanya paling dia tuh mengenal dulu DKV itu apa sih, ya kan. Setelah udah mengenal paling tahu dasar-dasarnya dulu, seperti unsur-unsur desain, prinsip-prinsip desain, seperti itu. Kalau di unsur desain tuh ada apa? Unsur-unsur desain, prinsip-prinsip desain itu yang ada dalam desain komunikasi visual. Tapi kalau misalnya di kuliahan itu bisa sampai mengkaji gitu. Jadi kita udah ngebuat konsep, proyek, dan terus kita apa namanya buat karya, pameran, bahkan sampai karya tersebut itu di apa namanya dipakai di suatu perusahaan seperti itu. Sampai terjadi seperti itu gitu prosesnya gitu. Prosesnya gitu ya. Tapi kalau di sekolahan kan paling ya harus tahu dulu dasarnya dulu, suka dulu gitu loh. Suka dulu. Suka dulu sama Yang DKV. penting suka dulu sama jurusannya gitu. Betul. Kalau udah suka itu pasti nyaman. Nah, tapi biasanya kan kalau di sekolah tuh ada yang terpaksa ya jurusan DKV. Atau saya emang DKV tuh berat banget gitu ya. Sampai sampai sakit-sakitan apa bener sih? Katanya biasanya kan saya suka review ya di YouTube gitu kan, suka nonton DKV gini. Kayaknya perjalanan DKV tuh kayaknya susah banget gitu kan. Sedangkan saya ngejalanin aja tuh di sekolah ya guys. Itu tuh emang bener-bener ya butuh ekstra kesabaran sih Pak gitu kan. Jadi ya kalau di DKV itu ya yang tadi saya bilang, kalian tuh udah masuk ke jurusan yang kalau menurut saya itu beruntung karena perusahaan udah pasti siap banyak gitu untuk mengambil kalian. Pada intinya itu dinikmatin aja sih jurusannya. Ya mungkin nggak cuma jurusan DKV ya, mungkin jurusan-jurusan lain juga sama gitu. Prosesnya juga pasti nggak semudah membalikan tangan gitu. Ya pokoknya dinikmatin aja prosesnya, cintai jurusannya, insya Allah bakalan sukses. Gitu guys. Nah kalau di DKV itu kan ada misalkan dalam perjurusan ya di perkuliahan. Nah itu kan kita ngambil
misalkan kita belajar semester pertama tuh belajar seni rupa dulu nih. Nah pas mengambil jurusannya itu banyak banget, kayak bisa editing, kayak animator, kayak bawahnya lagi. Emang itu kayak gitu Pak maksudnya? Iya, bener. Jadi dasarnya kan kita harus apa dah namanya, bisa gambar. Ya nggak sih, pentingnya gambar gitu loh. Nggak mesti jago, tapi Seenggaknya bisa. seenggaknya bisa, nggak mesti jago, seenggaknya bisa gitu. Karena DKV kan mengkonseptual, ya kan, semuanya ya dibikin visual dong. Oh visual. Iya, visual kan penggambaran kan. Jadi yang pada intinya itu ya penyampaian pesan lewat gambar tersebut. Seperti itu. Kalau kita ngambil jurusannya, misalkan dalam kita editing nih ya, dalam per semesternya gitu kan, kita ngambil ada editing, ada animator, kita ngambil animator gitu misalkan. Itu tetap pas lulusnya itu SDS. Gini, waktu pas di tahun 2017 itu di awal saya mendapatkan gelarnya itu SDS. Sebelumnya itu teman-teman saya yang lain di jurusan DKV itu titelnya itu SSN. Kok SSN? Nah iya, sarjana seni. Karena di DKV nggak cuman digital yang kita pelajari, tapi kan banyak manual gitu. juga kita pelajari, seperti itu. Tidak ada perubahan. Oh perubahan. Awalnya makanya saya bingung kan kalau misalkan, lah ini kan jurusannya DKV gitu kan. Tapi kok dia ngambilnya ke perjurusannya itu kok film sama editing kan? Kok jatuhnya ke SDS gitu, ke animator juga ke SDS, apa emang samanya, maksudnya penjurusannya sama atau awal sebelumnya tuh ada gelar lagi gitu. Ternyata ada gelar lagi dulunya. Ya, yang tadi saya bilang itu SSN gitu. SSN. SSN. Tadinya tuh SSN malah lebih keren, sarjana seni kan. Sarjana Jadi seni mencakup gitu. semuanya. Tapi saya kebagiannya di tahun 2017 itu saya dapatnya SDS, sarjana desain. Sarjana desain. Iya. Nah, Bapak di sekolah ngajar di DKV kan? Iya, betul. Nah, itu tuh lebih ke seni rupanya atau ke digitalnya? Ke seni rupanya. Oh, digitalnya juga sama sih. Jadi ada desain publikasi juga kan. Oh iya, desain publikasi. Iya. Kalau di desain publikasi itu membahas apa aja? Banyak banget. Apa aja, ceritain dong Pak, kan saya mau tahu nih. Aduh, banyak. Ya kalau lebih ke dalam nge-branding sih. Nge-branding suatu perusahaan. Jadi contoh kecilnya ya. Kayak misalnya kita mau ngebuat usaha minuman kopi. Ya kan yang lagi tren zaman sekarang ini kan. Coffee shop lah, seperti itu ya kan. Nah, kita ngebuat nge-branding dari nol sampai jadi kopi tersebut. Gitu. Tapi bukan jadi yang ngeracik kopinya ya, itu beda lagi. Itu barista. Ya iya, beda lagi tuh. Iya. Beda lagi. Barista. Yang dimaksud itu ya kayak kita kayak segi promosinya ya kan, dari segi logonya, dari segi videonya, agar terlihat menarik di kafe kopi tersebut. Seperti itu. Jadi kita bentuk semuanya lah ya, kayak misalkan desain tempatnya kayak gimana gitu. Kalau desain tempatnya itu kan biasanya interior itu, men. Nah interior kan termasuk DKV. Iya, ya kan? Ada desain interior. Iya kan? Kan saya baca-baca gitu kan. Desain interior semuanya lah mencakup DKV kan, itu kan. Hampir semuanya mencakup DKV. Berarti dia branding. Iya. Kalau misalkan dalam suatu produk, berarti kan branding itu ke produk bisa ya? Bisa banget. Misalkan kita mau bikin produk kecantikan. Nah, itu kita membutuhkan seorang DKV kan, anak DKV gitu kan, seorang desainer gitu kan. Nah, itu kita ngebikin packagingnya itu. Itu packaging itu DKV loh. Iya, packagingnya itu kita yang ngebuat atau kita misalkan ada bos gitu ya, mau minta packagingnya seperti ini nih gitu kan. Nah, atau kita yang ngebuat ide sendiri, katanya dari atas kan? Jadi di DKV itu ada namanya desain brief dan ada desain non brief. Desain brief. Desain brief. Brief. Brief.
ada sama desain non brief. Jadi ya tergantung kebijakan dari perusahaan ya. Perusahaan mau gimana, kalau misalnya dia maunya dipakai dari desain brief atau yang udah dikonsepin sama dia, tinggal kita buat is okay gitu. Nah, Atau kita yang ngebuat dari nol sampai jadi is okay juga gitu. desain brief sama tadi apa? Desain brief. Sama desain non brief. Nah, Jadi kalau kayak kita sendiri yang ngebuat, benar-benar kita sendiri oh, yang ngebuat dari nol sampai jadi ini loh Pak gitu. oh Jadinya itu. seperti ini loh bayangannya loh. Seperti itu berarti ada dua macam Ya, gitu ya, kurang desain lebih. brief dan non Heeh. brief. Oke. Di kafe itu saya pengen tahu nih. Bapak selama kan jurusannya DKP ya. Maksudnya udah mendalami DKP itu udah lama banget gitu kan. Nah, Bapak punya project nggak gitu, usaha nggak di samping Bapak telah mendalami DKP ini? Jadi gini, waktu di tahun 2014 itu jujur ya, saya itu awalnya itu karena nekat. Nekat, Modalnya nekat, yang penting berani kita mengambil keputusan seperti itu. Saya nggak punya alat. Waktu itu saya dapat project apa ya? Apa sih namanya, prewedding gitu kan, harus menggunakan minimal kamera. Iya apa enggak sih? Iya, iya minimal memang kamera harus dibutuhkan. Pasti Ya kan, dalam kalau misalkan project prewedding ya, iya iya emang kamera. pasti kamera kan, Iya. untuk prewedding ya Iya. kan. Nah di situ kondisinya saya nggak punya alat. Pahit juga ya guys. Bukan pahit, bingung dong gimana caranya jadi ini ya, Iya. gitu kan. Menjalani Jadi suatu project ini gitu. iya kan, cuman karena saya berdua sama teman saya, yang satu namanya Pak Ardi, saya ngebuat brandnya itu namanya Amplop Coklat. Amplop coklat. Amplop Coklat Sampai saat ini masih berjalan. sampai saat ini masih berjalan, dan itu nggak punya, awalnya itu nggak punya modal. Pokoknya kalau dia ada. Iya, cuman ya alhamdulillah kita berdua ini satu pemikiran dan bisa lah gitu kalau dalam ngedit, dalam proyek dan sebagainya seperti itu. Jadi kita mengambil keputusan itu tanpa kita punya modal, dan alhamdulillah berhasil the next project selanjutnya. The next project Iya. selanjutnya. Jadi setelah project itu dapat project lagi gitu. Apa aja tuh project yang udah diambil tuh? Sinematografi, film dokumenter seperti itu. Terus ya dekorasi. Iya, apa aja deh pokoknya. Banyak juga nih guys ya, berarti projectnya. Wah, keren banget sih gitu kan. Ya pokoknya intinya itu ya kita harus siap mental ya kan. Terus berani mengambil keputusan, tanggung jawab, itu penting banget. Tanggung jawab. Iya. Nah, saya penasaran nih, di DKV sekolah ya, kita itu pasti kan belajar dari awal ya. Iya. Dasarnya. Berarti dasar DKV itu adalah mempelajari seni rupa. Seni rupa terapan. Yep. Berarti seni lukis. Seni rupa terapan. Oh, seni rupa terapan nih. Iya, yang tadi saya bilang kan, makanya kan di DKV itu kan ada manualnya dan ada digitalnya. Nah, manual itu ya kita harus tahu dulu gitu. Kita belajar gambar dulu. Itu gitu. Belajar gambar itu di sekolah ya? Yeah. Bapak kan seorang guru. Nah, itu menargetkan nggak berapa dalam satu semester itu kamu itu harus mengumpulkan, misalkan kayak saya dulu nih, saya kan jurusan DKV, saya tuh dulu harus mengumpulkan 70 gambar dalam satu semester. Nah itu kan rasanya capek banget. Nah di Bapak tuh menerapkan seperti itu nggak? Oke, kalau saya itu ada targetnya itu adalah lebih ke dalam kualitas karyanya. Bukan menargetkan banyaknya. Iya, saya lebih ke targetan itu kualitas karyanya. Misalnya buat satu gambar objek gitu, benar-benar karyanya itu menarik, wow banget. Nah, saya lebih ke dalam situ dibanding saya harus memberikan tugas atau banyak banget seperti itu.
bahkan ke semua tugas itu nggak ada yang menarik kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya sih lebih efektifan eh ke kualitas dia menggambarnya, seperti itu. Nggak mesti jago, cuman berkualitas. Nah, kalau kita mengajar nih kan ngelihat potensi-potensi anak Betul, kayak gitu betul. kan. Nah, Bapak tuh cara mengulas dia supaya menyukai yang tadinya tidak menyukai pelajaran DKV, Mm-mm. terus dia tiba-tiba menjadi suka DKV, itu awalnya itu kayak gimana biar dia suka tuh menjadi suka DKV gitu. Oh, gue tuh seneng banget di DKV. Oh, ternyata tuh pekerjaannya tuh begini loh gitu. Terus banyak yang dibutuhkan gini. Oke, Gimana caranya? itu kan mendoktrin ya, apa namanya, memberikan arahan gitu. Karena kalau misalnya kita udah berkecimpung di DKV, ya kita itu harus totalitas. Baiklah kita sukai dulu jurusannya, kita cintai dulu jurusannya. Ya kalau misalnya alurnya itu ya gambar mulu, ya kita nikmatin seperti itu. Nah, proses menikmati itu pasti dia bakalan punya rasa, ternyata nikmat juga ya, gitu. Iya. Di sini itu enak loh, gitu loh. Sekarang saya mau tanya sama Kak Putri nih. Kak Putri kalau misalnya lagi galau, dominannya dengerin musik atau ngegambar? Saya dominannya lebih ke ngegambar. Ngegambar apa ke musik? Gambar. Gambar. Nah, gambar yang Kak Putri udah buat itu kan curahan hati Kak Putri, emosi jiwa Kak Putri yang Kak Putri tuangin. Oh, Iya nggak? iya Nah, benar. seperti itu. Jadi Oh, lepas. lepas gitu ya. Iya, benar. Jadi Jadi seni itu ya menurut saya sih apa namanya? Sangat bagus banget buat kita semua gitu. Karena pada dasarnya ya terapi, ya kan, terapi otak kanan untuk apa namanya? Membuat daya kreativitas kita lebih wow lagi, lebih oke lagi dan sebagainya. Oke, kayak gitu ya Pak ya. Nah, DKV itu sering ada pameran kan, Ya. mengadakan pameran-pameran nih. Mm-mm. Nah, biasanya itu apa sih yang dipamerin dalam DKV? Kan, woi sombong nih anak DKV nih pamer kan, gitu kan, mengadakan pameran Oke, gitu kan. banyak banget Kak Putri. Jadi untuk pameran itu tergantung temanya lagi. Lebih kemana nih? Ada pameran yang sifatnya fotografi, ada pameran yang sifatnya ke eh, seni lukis, ada yang pameran sifatnya branding dan sebagainya, banyak. Nah, biasanya dulu Bapak tuh, kan Bapak ngambil perjurusannya ya, Mm-mm. film kan? Bukan perjurusan film, tapi tugas akhirnya saya mengambil film. Oh, Tugas akhirnya. nah itu Karena pas lagi di semester 5 kalau nggak salah, 5 apa 6, 5 atau 6 gitu. Itu langsung mencabang gitu loh. Jadi yang mau ke animasi monggo ke animasi, mau ke film monggo ke film, mau ke buku ilustrasi, mau ke infografik dan sebagainya, seperti itu. Itu. hal yang menarik nih kan. Nah, ada tadi yang Bapak bilang infografis. Nah, saya menarik banget nih pengen bahas infografis di dalam DKV. Nah, biasanya kalau misalnya kita bikin branding logo semuanya pasti pakai infografis kan. Ya. Nah, infografis itu yang kita pelajarin dalam DKV harus seperti apa? Bagaimana cara, maksudnya kita tahu kok ada infografis di jurusannya gitu kan. Biasanya kan infografis kan biasa aja, tulisannya tulisan aja gitu kan. Nah, sepenting itukah infografis diperlukan dalam DKV? Gitu. Sangat penting banget. Nah, why? Misalnya ya, kamu ke suatu tempat nih atau ke kelurahan deh, ya kan pasti ada infografis kan di situ kan. Kamu tahu petunjuk. Nah, ini A itu apa, B itu apa, C itu apa dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak membaca itu, kita nggak tahu petunjuk dong. Ya, benar. Nah, seperti itu. Oh, seperti berarti infografis itu sangat penting banget nih Penting dalam banget. kita membuat apapun ya, misalkan gitu. Oke, di DKV itu
dalam dunia perkuliahan ya. Oh, dalam dunia perkuliahan, oke. Kuliah Kita lagi kan kita balik nih. iya, kita kan membahas DKV kan, ya kan. Mm-mm. Nah, di dunia perkuliahan itu Mm-mm. eh, kita sebagai seorang DKV nih, apakah kita merancang, misalkan kita disuruh dosennya itu ngebuat, misalnya ngebuat rajutan nih, itu kayak rakitan-rakitan gitu tuh. Betul. Nah, itu mau nggak mau kita memikirkan idenya dulu nggak, atau Iya, benar. Jadi kalau misalnya di kafe itu yang tadi balik, tadi bener banget tuh Kak Putri bilang itu. Di kafe itu merancang konsep. macam konsep? Iya, betul. Jadi setiap orang itu pasti punya konsep beda-beda dong. Iya kan? Gak Tapi mungkin satu pemikiran dia gitu. idealisme nggak sih kalau anak DKV tuh biasanya? Kebanyakan Kebanyakan. idealis. Karena ya dia apa yang dikonsepin ya itu yang jadi buat karyanya dia. Oh, Seperti itu. tapi kalau bisa ada yang bilang karya lu jelek biasa aja gitu kan, Heeh. nah itu gimana? Kita sama teman gua aja nih gitu karyanya, oh nggak bisa kayak gitu gitu, emang dia tetap punya ciri khasnya gitu. Tergantung konteksnya. Pertanyaan konteksnya itu jeleknya itu gimana maksudnya? Oh, Gitu. maksudnya jelek itu Iya. karyanya dia kurang kurang bagus Dalam gitu. apa nih? Misalnya dalam film, dalam foto, Iya, dalam gambar, dalam ngedesain atau apa gitu. ya dalam Tergantung dalam desain deh, dalam desain. dalam desain. Nanti bisa dikatakan jelek itu bagaimana? Apa warnanya? Apa fontnya? Apa konsep layoutnya dan sebagainya? Kan Oh, banyak gitu loh. banyak, iya banyak Iya. juga gitu sih. Jadi Pusing kalau gua. misalnya kita udah bicara seni ya, maksudnya nggak ada ya. Kalau menurut saya pribadi itu nggak ada yang salah. Ya itu nggak ada yang salah. Yang ada itu menarik. Menarik Iya, gitu. menurut saya. Nah, kalau misalkan ada yang butuh warna nih ya, terus Nah, dia masuk ke DKV itu gimana? Kan kalau DKV itu it, harus tahu warna, keselarasan, betul banget. keserasian, Betul, keharmonisan ya dan sebagainya. keharmonisan. Itu penting banget ya. Itu yang cukup sulit sih kalau menurut saya pribadi. Itu gimana Untuk tuh kalau yang buta warna tuh masuk ke DKV tuh? iya, makanya itu yang cukup sulit kalau menurut saya sih. Jadi warna itu penting banget, itu harus tahu warna-warna semua, warna-warna yang harus dominan, enak dilihat, catching, warna-warna yang keselarasan tadi Kak Putri bilang dan sebagainya kayak gitu harus penting banget. Nah, paling dia harus menonjolkan karakteristiknya dia sih paling. Oh, Lebih ke dalam karakteristik desainnya dia. ciri Meskipun khasnya dia. meskipun kita punya kekurangan dalam pewarnaan nih, seenggaknya kita nggak minim ke dalam konseptualnya atau fontnya dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, di sekolah balik lagi nih, di sekolah Oke, lagi. kita balik ke sekolah nih. Habis Balik dari lagi nih. kuliah ke Balik sekolah lagi ya lagi kan. nih. Oke. Saya penasaran bedanya tuh di mana sih kalau di sekolah sama di perkuliahan. Perkuliahan kan luas banget gitu Betul. kan. Sampai kita harus gak separah kayak di sekolah gitu kan. Nah, Parahnya gimana tuh? berat banget gitu kan. Di Nah, kuliahan mau lebih berat loh. tapi kalau di kafe itu ada PKWU nggak sih Pak? Biasanya Nggak kayak ada. kerajinan gitu. Kalau misalnya di kuliahan sih nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Tapi ada. kalau di sekolah dulu saya ada PKWU Ada. gitu ya. Kayak ngerajut gitu dah gitu kan. Ya. Nah, Tapi kalau waktu pas di kuliahan itu saya dapat mata kuliah itu batik malah. oh ngebatik Ngebatik ya, ngecanting. bisa tuh. Ya, Bisa tuh Pak. bisa nggak bisa ya harus bisa. Oh itu emang udah udah cantumkan Iya, di materi. ada Oh, mata pelajarannya. kuliahnya, kuliah dong. Oh, mata kuliahnya. Ke mata pelajaran Di sekolah. sekolah. Iya, Oh, udah tercantum di mata iya, perkuliahan. ada ngebatik. Ngebatik. Iya, sampai ngebatik kan manual kan? Iya. Itu semester berapa? Aduh, lupa tuh kayaknya tuh. Kayak kurang lebih itu kayaknya sih ya semester 2 kalau nggak semester 3 kayaknya. Semester 2. Semester awal. Jadi kita dasar dulu ya emang kita harus lebih ke dalam manual dulu sih. Manual. Iya, kita saya- matengin dulu di manualnya gitu. Nah, itu
Karena dari manual itu banyak loh Nah ininya, itu manual apa itu namanya, sebagai apa? fungsionalnya gitu. Dalam artian kalau kita udah bisa gambar nih, kita bisa komersial juga loh. Komersial. Iya, Komersial kayak tuh. misalnya kebanyakan itu kan kayak ada yang minta sketsa wajah, lukis wajah, Lukis seperti wajah. itu. Nah, itu kan bisa komersial, bisa kita jual, ya kan? Bisa kita jual inian kita, apa namanya tuh, jasa kita. Nah, itu beruntung banget gitu loh. Malah itu saya waktu pas kuliah itu kemana-mana itu pasti bawa sketchbook. Sketchbook. Iya, Sketchbook tuh kalau nggak salah yang kertas putih kecil A4 gitu ya. iya, cuman buku Oh berbentuknya buku buku. Iya, sketchbook. gitu. Iya. Saya sering banget namanya, apa namanya, suka ngegambarin orang lah. Emang kalau Gitu. seni lukis itu termasuk DKV? Seni lukis, Kalau kita ngelukis itu ngegambar itu ah, ada di dalam DKV karena ada kan ada pelajaran gambar. oh ya gambar. Iya. Nah, di situ dari gambar itu banyak banget manfaatnya. Sampai saya waktu pas lagi kuliah itu saya ngegambarin kebanyakan tukang-tukang dagang ya. Ya kan yang pada penjual-penjual makanan, minuman gitu. Saya gambarin dan saya dapat makan gratis. Gratis, Iya, bukan haji mumpung ya. bermodalan itu pensil dan kertas, yang buku itu, sketchbook itu. Jadi jangan pernah takut deh. Pokoknya apa yang kita bisa kita kita tuangin gitu. Kita yakin. Oke kayak gitu ya guys, gitu tuh guys. Iya. Nah balik lagi nih ke sekolah. Dan saya pernah satu lagi itu. Oke, Waktu itu saya pameran di daerah Bekasi, ya kan, pameran lukis di Bekasi. Saya kebetulan itu nggak, sisa uang saya itu sisa kalau nggak salah itu 3.000 naik angkot. Bekasi sampai Jakarta jauh dong. Iya 3.000 nggak cukup kan. Iya. Kondisi malam itu. Saya bingung, ya udah saya naik angkot, saya beraniin diri dan saya ngobrol sama tukang angkotnya itu. Saya bilang ke dia, saya nggak punya uang saya tinggal 3.000, tapi saya bisa ngelukisin bapak buat kenang-kenangan. Gimana bayarannya dari lukisan ini? Sketsa gitu, sketsa kasar wajah bapak. Dia pasti kan dia butuh ini dong, butuh uang dong. Iya. Cuman kondisi saya ceritakan saya lagi pameran di sini. Wah, dia ternyata tertarik mendengar cerita saya dan dia mau digambar atau di sketsa gitu, dan dia senang sekali. Dan bayarannya itu saya mengambil kesimpulan bayarannya itu pakai lukisan. Waduh, Dari kertas lembar. Jadi dari kertas lembar loh Ya, bisa. banyak banget kisah-kisah saya seperti itu. Okay. Apalagi waktu pas lagi saya di Jogja, ya kan, saya ke Jogja. Itu pengalaman pahit ya, tapi ada hikmahnya. Saya bawa 2 kamera, saya berangkat untuk tugas akhir. Tugas akhir mau di kelulusan DKV tuh? Ya, di kuliahan ya. Oh. Saya bawa kamera dua kamera sama yang lainnya kayak laptop, terus tripod dan sebagainya lah. Itu waktu saya naik bis sampai di Jogja itu di terminal, saya baru sadar kayak saya kesirep gitu. Ternyata kamera saya itu ditukar sama selimut bis. Sakit nggak tuh? 2 kamera. 2 kamera. Mau tugas akhir kuliah. Iya, benar banget. Apalagi itu yang saya mau shoot itu kan tarian serimpi ya. Tarian serimpi dari Jogja. Itu jarang banget dipentaskan. Jadi dipentasin itu kalau misal ada momen-momen tertentu seperti itu. Nah itu kan buat besok momennya nih. Tapi kamera saya hilang. Apa yang saya lakukan? Bingung kan? Stres dong. Gila, itu udah sampai di Jogja, kamera hilang 2 iya, gitu kan, apalagi mau tugas itu. akhir. Bener banget. Berat banget itu. Nah setelah itu di Jogja emang banyak banget orang baik. Saya kenalan sama orang itu. Besokannya kita langsung dia minjamkan kamera dengan gitu, padahal baru kenal. Wah, super banget pokoknya Jogja itu. Banyak banget orang-orang baik di sana.
Oke, setelah itu kan pasti pas lagi masuk ke dalam acara tersebut, Mm-mm. saya udah mendapatkan kamera tuh. Mm-mm. Udah dipinjemin kamera. Masuk ke tempatnya itu kan bayar kalau nggak salah 350.000. Itu Acara acaranya di mana tuh? acara tariannya itu, acara itu kalau nggak salah itu di Krat UGM. UGM, Di UGM. Universitas Gajah Mada. Iya, Hmm. kalau nggak salah itu di UGM tahun berapa ya, saya lupa. Situ tuh 350.000 satu orang. Nah di situ kan saya kan sama teman saya juga. Saya bawalah teman-teman sama yang tadi minjem kamera juga, kurang lebih 5 orang. Kalau misalnya saya 5 orang dikali 350.000 kan gimana cara masuknya? Mm-mm. Saya nggak punya uang segitu gitu loh. Iya, Apalagi dari Jakarta sampai ke Jogja itu bawa pas-pasan doang. ngegembel ya Pak. Iya, nggak gembel beneran. Gembel. Harus siap seperti itu, jadi street art lah gitu. Ya pokoknya kita ya nikmatin lah gimana perjalanannya. Saya sampai sana ternyata alhamdulillah saya dapet, saya disangkanya itu kru film. Hmm. Emang bener saya kan lagi mau ngebuat film kan, Mm-mm. mau ngambil film. Ya masuk sini aja. Ternyata saya masuk ke lorong artis. Artis siapa tuh? Jadi kayak jalan artis gitu loh. Jadi kita nggak perlu lewat pintu depan tapi lewat pintu artis, pintu Mm-mm. khusus gitu Mm-mm. loh. Udah sini aja. Oh ya udah, saya lewat situ. Ternyata semuanya gratis semua lah gitu, di situ. Nah, setelah dari situ kan pasti kan kita pulang lapar, Mm-mm. ya kan? Saya nggak punya uang lagi. Apa yang saya lakukan? Itu balik lagi ke dalam kertas itu, saya pakai sketchbook itu. Saya nyeketin orang di Jogja Mm. untuk bayar makan pecel lele. Gitu Oke ya. lah, kita lagi makan nih, kita mau bayar, uangnya habis, sisa 10.000 untuk 5 orang, nggak cukup. Apa yang saya lakukan? Saya bawa kemana-mana, bawa sketchbook pasti, sama bawa pensil. Oke. Ya kayak gitulah, kayak seperti itu tuh pengalaman yang nggak pernah saya lupakan. Eh, pertanyaan terakhir nih. Oke, Kesan dan pesan Bapak tuh oke. di Ini quotes ya, jurusan. quotes ya. Iya, coach. Coach Oke. nih. Boleh Ah, ditambahkan coach juga. oke. Yang penting pesan dan kesan Bapak selama Bapak berkarir di dunia DKV, berkecimpungan di dunia DKV, bahkan sampai saat ini masih mengajar gitu kan, mengajar di jurusan DKV, dan untuk murid-murid dan teman-teman lainnya maupun siapapun nih, pesan dan kesan Bapak apa aja nih yang pengen disampaikan? Oke Kak Putri, untuk anak-anakku semua Boleh kameranya di yang situ, Pak. di Nulis itu. sekolah ya, eh kalian udah berkecimpung di dunia seni ya, di desain komunikasi visual, semangat belajarnya ya, udah terjun di dunia seni, jangan nanggung-nanggung, harus totalitas karya, yang penting karya. Yang penting karya, guys. Berkaryalah sampai karya yang berbicara. Nah, oke, terima kasih ya Pak Kurniawan Edi Saputro. Pak Roy Kurniawan. Pak Roy Kurniawan. Lupa itu namanya panjang banget. Panjang banget ya. Kayak kereta. Oke, makasih udah hadir di podcast Trion. Semoga menjadi berkah buat kita semua, buat di podcast ini juga. Amin. Buat Bapak juga, semoga karir Bapak selalu sukses juga. Amin. Terima kasih Kak Putri. Makasih banyak nih udah menyempatkan diri hadir di acara podcast Trion gitu. Untuk aku mau nanya lagi sekali, apalagi tuh kesan di Trion apa untuk pokoknya sukses selalu untuk Trions, makin jaya lagi podcastnya dan usahanya, semoga semakin berkembang, pokoknya totalitas. Oke, makasih ya, sampai jumpa di next episode berikutnya.